Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam buat semuanya. Apa kabar teman-teman? Kami hadir kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu supaya kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kami terima, yang telah dinyatakan di dalam hidup kami, juga bisa tersampaikan kepada banyak orang. Dan doa kami supaya penyampaian-penyampaian lewat video-video yang kami tayangkan itu bisa menjadi berkat. Karena memang Tuhan menyatakan kebaikannya bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi tentunya harus dibagikan, di-share kepada orang lain. Supaya bagaimana Tuhan telah mengubahkan kami, dengan apa yang kami tayangkan itu juga kiranya menjadi sesuatu yang mencerahkan, ya. Bagi Anda yang belum memiliki ketetapan iman, ketetapan hati, atau mungkin sedang ada di persimpangan, yang sedang mempertanyakan Tuhan yang benar itu siapa. Nah, lewat tayangan ini kiranya Bapak Ibu bisa dicerahkan dan bisa menemukan sesuatu yang sangat berguna. Karena berbicara tentang keselamatan itu adalah sesuatu yang jauh lebih penting dari semua uang yang ada di dalam bank. Bukan hanya uang satu rekening, tetapi semua rekening yang ada di dalam bank. Keselamatan jauh lebih penting, ya, daripada semua uang, semua rekening yang ada di dalam bank. Karena semua uang yang ada di dalam bank itu hanya berfungsi sementara. Pada saat manusia sudah take over dari dunia ini atau meninggalkan dunia ini, maka yang namanya uang sudah tidak dibutuhkan. Jadi ingat baik-baik, kehidupan kita di dalam dunia adalah kehidupan yang singkat. Jadi jangan sampai Anda melalaikan yang namanya keselamatan. Jangan sampai Anda tersesat oleh karena ada yang mengiming-iming atau ada yang menjanjikan, ya, bagaimana hal yang disebut dengan keselamatan atau kehidupan kekal. Kalau ternyata itu tidak bisa diwujudkan, maka Anda adalah orang yang paling sengsara. Anda adalah orang yang paling malang karena kehidupan yang kekal, kalau manusia tidak pulang ke surga, kalau manusia tidak selamat sampai di surga, maka manusia akan mati binasa di dalam neraka yang kekal. Itulah kami terus berjuang, berbagi kasih kepada siapapun. Bukan dengan tujuan supaya kekristenan bertambah banyak. Itu tidak penting. Karena kalau kekristenan bertambah banyak, maka pekerjaan juga bertambah banyak. Ya, karena pergantian KTP harus dilakukan. Administrasi negara, pekerja itu harus bekerja keras untuk merubah KTP. Bukan itu tujuan kami, bukan itu yang penting di dalam hidup manusia. Tujuan kami adalah supaya Anda jangan masuk neraka. Tujuan kami supaya kita semua bisa berjumpa dengan Tuhan, pulang ke surga. Dan itu menjadi doa kami. Dan tentunya orang yang bisa pulang ke surga adalah orang yang berjumpa dengan Tuhan yang benar. Saya ulangi sekali lagi, orang yang bisa pulang ke surga adalah orang yang berjumpa dengan Tuhan yang benar. Jika Anda berjumpa dengan Tuhan yang tidak benar, maka sudah pasti Anda tersesat. Anda kena prank, Anda kena tipu, ya. Dari yang mengatasnamakan Tuhan, dari yang mengatasnamakan firman, tapi sesungguhnya itu berita hoax. Nah, setan ini adalah jagonya, rajanya membawa berita kebohongan. Sejak dari Taman Eden, the beginning of life, dari permulaan kehidupan anak-anak manusia, dari permulaan kehidupan manusia itu sendiri,
Setan sudah menyerang dengan segudang kebohongan. Itulah yang menyebabkan manusia mati. Itulah yang menyebabkan manusia binasa. Itulah yang menyebabkan manusia masuk ke dalam alam maut, masuk ke dalam neraka sebentar nanti. Karena iblis datang dengan segudang penipuan, dia membawa berita-berita kebohongan. Dan ingat teman-teman, kemampuan iblis di dalam menipu itu sangat-sangat spektakuler. Ya, kecanggihan dunia ini sehebat apapun tidak mampu mendeteksi kebohongan-kebohongan yang dilancarkan oleh kuasa iblis. Manusia pertama ada di Taman Eden, di dalam persekutuan yang begitu harmonis dengan Tuhan, di dalam persekutuan yang begitu indah. Manusia berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Manusia berbicara terdengar langsung di telinga. Dengan kondisi seperti itu saja manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Tuhan berkata, jangan makan buah itu. Nanti kamu mati, kata Tuhan. Tapi iblis datang dan membawa berita bohong masuk di dalam telinga manusia. Iblis berkata, makan saja. Makan saja, jangan dengar Tuhan. Tuhan itu berbohong. Tuhan berdusta. Apa yang terjadi? Manusia terjebak di dalam kesesatan. Manusia masuk di dalam kematian. Penderitaan datang. Penyakit datang. Karena manusia mengikuti suara iblis. Iblis ini adalah makhluk yang jahat. Iblis ini adalah makhluk yang sangat keji. Yang menginginkan kematian setiap manusia. Nah, bagaimana kalau Anda tidak ketemu dengan Tuhan, tapi ternyata ketemu dengan iblis? Karena di dalam hidup ini hanya ada dua kekuatan, teman-teman. Ya. Kalau Anda tidak berjumpa dengan Tuhan yang benar, berarti Anda sedang berjumpa dengan setan. Cuman Anda tidak sadar. Mari buka hati. Jangan terus membenarkan diri. Jangan terus ngotot dengan kesombongan. Kita perlu Tuhan. Kita perlu juru selamat. Dia Tuhan Yesus yang mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Karena dia ingin menyelamatkan kita semua. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah memiliki keselamatan? Ataukah sementara ini Anda masih penuh dengan pertanyaan? Kalau saya mati mau kemana? Jika Anda masih penuh dengan pertanyaan, kami ingin berbagi kepada semuanya yang ada di dalam link ini. Kiranya bisa menjadi berkat apa yang kami akan tayangkan pada malam hari ini, yaitu tentang kesaksian. Ya, bagaimana narasumber yang tadinya tidak mengenal Tuhan, bahkan keluarga, ya, tidak mengenal Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang terkategorikan sebagai antikris. Karena mereka tidak menyukai yang namanya Tuhan Yesus. Mereka tidak menyukai firman yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Injil kebenaran. Nah, bagaimana kuasa Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus yang begitu besar, sehingga satu ketika orang tua dan anak melihat Tuhan Yesus dengan mata terbuka. Dan berdasarkan pernyataan-pernyataan seperti itu, mereka meninggalkan imannya yang lama, dan kemudian mereka terima Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Narasumber sudah ada di studio, kita akan sapa dan saya akan berdialog dengan narasumber pada malam hari ini. Shalom, Pak Effendi, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam Pak. Iya, apa kabar Pak Effendi? Puji Tuhan, baik Pak. Haleluya, luar biasa ya. Bagaimana Pak Effendi mengalami Tuhan, teman-teman akan diberkati secara luar biasa. Beliau akan menceritakan kepada kita bagaimana perjalanan imannya ya. Nah, ini perjalanan yang sangat unik dan menarik dan sangat spektakuler kuasa Tuhan. Sekalipun narasumber Pak Effendi ini berusaha untuk menolak dan tidak menyukai Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus datang dengan kasih-Nya, menyelamatkan.
Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang emosian. Ya. Amin. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang namanya pengasih dan penyayang. Pak Effendi ini cenderung menolak Tuhan Yesus. Sekalipun ayahnya sudah menerima Tuhan Yesus, beliau selalu dalam hati menolak dan tidak mau percaya dengan Tuhan Yesus. Bahkan beliau imannya selalu ingin kepada iman yang sebelumnya. Nah, Tuhan Yesus tidak marah-marah, Tuhan Yesus tidak datang kepada Pak Effendi, terus kemudian tempeleng dia. Kurang ajar kau, ya. Aku Tuhan yang menghidupkan kamu, kok kamu tidak istilahnya tidak respon sama aku, ya. Nah, itulah Tuhan yang benar. Tapi kalau Tuhan yang tidak benar, dia emosian. Dia akan mengajar orang untuk membalas dendam, dia akan mengajar orang untuk menghalalkan darah orang, dia akan mengajarkan orang untuk emosional dan segala macam. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Firman-Nya adalah kebenaran. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tidak ada manusia yang sanggup bicara seperti itu. Marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Artinya semua manusia di bawah kolong langit ini yang letih, lesu, berbeban berat, silakan datang. Dia tidak pernah, Tuhan Yesus tidak pernah punya firman, marilah kamu orang-orang Kristen. Marilah kamu orang-orang yang agama Kristen. Kalau Tuhan berfirman seperti itu, maka dia bukan Tuhan. Karena dia Tuhan satu kelompok. Dia bukan Tuhan, karena dia Tuhan. Dia mencintai semua kelompok. Dia mencintai semua lapisan. Dia mencintai kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, kulit abu-abu, kulit warna apapun, dia cinta semua. Dia cinta segala bangsa. Karena memang dialah Tuhan yang menjadikan semuanya. Dia sayang kepada semua bangsa. Ya, dia tidak pernah berkata, marilah kamu yang dompet tebal. Tidak. Kalau yang berkata seperti itu manusia. Dia tidak berkata bahwa marilah kamu para wanita yang cantik. Nah, kalau itu berarti laki-laki yang punya firman. Maksudnya yang berfirman itu manusia laki-laki. Dia tidak seperti itu. Atau dia tidak berkata, hai marilah kamu yang laki-laki yang ganteng-ganteng. Ya. Nah, kalau itu berarti perempuan yang sedang berfirman. Tapi Tuhan Yesus berkata, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Artinya yang pertama, dia maha kuasa. Dia tidak pernah membatasi beban-beban yang ada di dalam hidup manusia. Yang berbeban berat, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kenapa firman-Nya seperti itu? Karena dia maha kuasa. Tidak ada yang melebihi dia. Jadi semua yang letih, lesu, berbeban berat, yang Anda tidak sanggup, yang tidak sanggup dipikul oleh manusia, Tuhan mengajak, mau memberikan kebaikannya. Dialah yang pengasih dan penyayang. Mau kemana kita? Dia Tuhan yang baik. Pak Effendi, terima kasih Anda sudah hadir. Dan pada malam hari ini teman-teman ingin mendengarkan bagaimana kuasa kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, yang telah menjamah kehidupan Pak Effendi, bisa diceritakan kepada kita semua. Mungkin dari latar belakang dulu ya Pak. Ya, iya Pak. Bagaimana Bapak dulu di agama sebelumnya, terus bagaimana Bapak sampai bisa mengenal Tuhan. Bapak bisa ceritakan kepada kami. Silakan Pak Effendi. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam Pak. Saya akan ceritakan apa yang saya alamin. Waktu itu sekitar tahun 90-an, itu bapak saya sendiri, awalnya bapak saya waktu itu, saya masih ingat, masih lihat orang tua saya itu rajin sholat. Waktu masih sholat, dia cerita katanya dia melihat cahaya salib. Itu katanya dia didatangin sama Tuhan Yesus. Dia mimpi didatangin Tuhan Yesus. Singkat cerita, bapak saya mempelajari Alkitab. Karena ada kenalan orang Batak, mempelajari Alkitab, pinjam Alkitabnya. Di situ dibuat perbandingan. Akhirnya bapak saya di situ melihat bahwa selama ini bapak saya mencari keselamatan, dan keselamatan itu ada di dalam Isa Al-Masih, ada di dalam Yesus Kristus. Akhirnya nggak langsung percaya. Orang tua saya manggil pendeta, belajar kurang lebih 2 tahun. Sudah itu hatinya mantep,
karena keselamatan, jaminan keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Akhirnya orang tua saya mengambil keputusan untuk dibaptis. Dan kami anak-anaknya juga waktu itu juga dibaptis. Untuk saya sendiri, saya merasa ngapain jadi orang Kristen. Tapi karena kami latar belakang dari seberang, kami dari Palembang, dan memang orang tua saya dididik saya untuk keras, untuk percaya. Dipaksa seperti itu. Akhirnya saya itu percaya terpaksa. Berjalannya waktu, saya tamat sekolah, saya tamat STM, saya ikut Bapak Insinyur Salomo Panjaitan, itu yang bimbing saya juga soal kerohanian. Saya sempat kerja di Lampung Utara, dan waktu saya kerja di Lampung Utara, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan saya nggak ngelihat Tuhan, tapi waktu saya masih di tempat kos itu, saya dengar suara dikatakan, aku adalah hakim dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Akhirnya saya yakin itu Tuhan Yesus, hati saya damai. Saya sempat kerja di BUMN di Lampung Utara dan saya lepas kerja itu. Saya tinggalkan kerja itu tahun 98 atau 99 waktu itu. Waktu itu Krismon. Dan waktu itu saya lepas dan saya ambil keputusan untuk jadi penginjil. Saya memberitakan Injil di daerah Lampung Utara, di daerah Tulung Buyut, dan di daerah Bunga Mayang. Saya merintis gereja waktu itu di sana. Sudah itu tahun 2000, saya ambil keputusan saya ingin sekolah Alkitab. Itu saya ke Jawa. Terus saya ke Jawa, saya pertama ikut orang Korea, saya belajar 6 bulan, belajar ngukir, belajar misiologi juga sama orang Korea. Tahun 2000 saya sekolah Alkitab di Tawangmangu. Waktu saya ambil keputusan saya sekolah Alkitab Tawangmangu, di situ saya cuma belajar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Puji Tuhan, selesai, dan saya diminta sama Pak Sem Sukoto yang Rektor STT Tawangmangu waktu itu pimpinannya, dan saya diminta untuk ngabdi 2 tahun di situ. Sudah itu tahun berikutnya saya ke Jakarta. Saya ke Jakarta, nyaman di Jakarta, enak di Jakarta. Itu sudah pikiran saya di Jakarta. Tapi setelah itu dalam hati kuat. Untuk saya ingat Tawangmangu, saya ingat Gunung Lawu. Akhirnya 2007 akhir itu saya ambil keputusan saya melangkah ke Tawangmangu. Saya melangkah dan saya mulai mengadakan perintisan gereja. Saya melangkah, yang saya lakukan pertama saya doa. Saya minta pimpinan Tuhan Yesus. Karena waktu itu saya nggak ada yang, bukan saya diutus sama manusia, tapi saya yakin dalam hati saya dipimpin sama Tuhan. Walaupun perjuangannya awal-awal itu berat, saya harus berjalan kaki kurang lebih 20 km. Saya melakukan doling. Puji Tuhan, awal-awalnya saya membaptis orang itu 27 orang. Dia ada latar belakang dari Kejawen, dan puji Tuhan, saya merintis gereja, dan puji Tuhan sama lingkungan juga didukung. Sama lingkungan didukung, puji Tuhannya berkembang, dan akhirnya saya urus secara organisasi juga selesai, dan saya lihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Yang jadi masalah saya waktu itu, saya menikah. Saya menikah dengan istri saya orang Jakarta, kami punya anak. Yang jadi masalah kami soal keuangan, karena kami tinggal di pegunungan, di lereng Gunung Lawu dengan ketinggian 1500 dpl, tepatnya dingin, dan background saya dari STM. Background saya bukan petani. Saya cuma mengandalkan Tuhan, saya cuma berdoa, minta pimpinan Tuhan. Puji Tuhan, waktu itu saya masih ingat, saya ada orang yang saya kenal yang punya pabrik teh Gunung Subur, Ibu Lili waktu itu, dan dia berangkat ke Maroko, saya dikasih oleh-oleh sama dia itu daun mint. Itu 7 batang, tingginya kurang lebih 5 cm. Itu kecil pohonnya itu. Tapi saya berdoa, saya kembangkan, saya minta pimpinan Tuhan, puji Tuhan. Melalui daun mint itu, saya punya kelompok tani, dan saya bisa bangun gudang, saya bisa beli tanah di PT Wattcare, itu kurang lebih 1.200 meter. Dan saya lihat itu, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Waktu saya ambil keputusan, saya percaya sama Tuhan Yesus, dan saya lihat bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan saya yakin, saya percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, dan selama saya mengambil keputusan saya ikut Tuhan Yesus, dari awal sampai saat ini saya lihat pertolongan Tuhan itu luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Saya berani ceritakan, kan saya ngalamin. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, 2016, bulan 6, saya mengalami kecelakaan. Saya naik sepeda motor,
Saya dari Solo, saya pulang ke Tawangmangu, saya dibonceng sama salah satu jemaat namanya Yunus. Malam itu saya pulang dari Solo, di perjalanan sudah dekat rumah, itu saya ditabrak mobil elep lost rim. Dan malam itu juga jemaat saya namanya Yunus langsung dikubur karena palanya pecah. Dan saya koma 5 hari. Waktu koma, dalam kondisi koma itu saya ketemu Tuhan Yesus, saya ketemu 2 malaikat. Dan Tuhan bilang, persiapkan umatku, waktuku sudah dekat. Dan saya percaya bahwa jaminan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan berikan anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus. Karena di dalam kepercayaan saya yang lama, itu dikatakan idina siratal mustaqim, Tuhan tunjuk kami jalan. Ternyata jalan itu ada di Yohanes pasal yang keempat, pasal 6 ayat 14. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saya mengajak pada saudara-saudara, mari kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di hari-hari terakhir ini kita semakin setia di dalam Tuhan. Kita semakin sungguh-sungguh sampai kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saya rindu kita bukan cuma sekedar beragama, tapi saya rindu kita mengenal Allah kita, dan kita mengerti visi Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap kita. Itu yang saya alami, dan saya sekarang ada di Tawangmangu, di Desa Gondosuli, di sini sudah ketinggiannya 1.500 dpl, tepatnya sudah cukup dingin, tapi puji Tuhan, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Saya saksikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saya masih ingat kurang lebih 2 tahun yang lalu, saya merintis gereja, ada satu rumah saya pakai. Rumah itu saya beli harga 100 juta dan saya renovasi. Dan rumah itu saya buat jadi gereja dan sama lingkungan diizinkan. Dan saya beli harga 100 juta itu saya bayar 55 juta. Dan itu berkali-kali mau saya lunasin, orangnya nggak mau menerima. Dan kemarin waktu 2020 Januari kemarin waktu saya berdoa, itu yang saya tangkap dari Tuhan, Tuhan bilang tahun ini tahun mujizat. Saya mikir mujizatnya apa? Begitu bulan 4, awal-awal corona, yang punya rumah itu datang dan dia mengembalikan uang yang sudah saya berikan ke dia, dan saya surat jual beli itu soal tanah itu rumah itu sudah saya beli dan dikembalikan lagi, dan renovasi gereja rumah itu tidak dikembalikan dan dia hitung sewa. Di situ Tuhan ajar sama saya tentang penyerahan hak. Bagaimana menyerahkan hak. Padahal saya masih muda. Saya juga bisa keras, tapi saya cuma sadar saya harus belajar taat sama Tuhan. Saya cuma mikir, Januari kemarin Tuhan bilang tahun mujizat. Nah ini rumah gereja saya kok diambil. Tapi saya cuma belajar taat sama Tuhan. Waktu saya belajar taat sama Tuhan, saya masih ingat, saya dikasih tanah itu 13 kali 30 meter, itu tanahnya di lereng. Tanahnya itu miring, dan waktu itu saya dapat tanah itu dikasih karena saya mendoakan orang. Orang itu sudah umur 90 tahun dan anaknya bilang nanti kalau meninggal diurus sama gereja. Padahal keluarga ini keluarga dari seberang, dari Muslim. Tapi waktu saya serahkan sama Tuhan, bukannya malah meninggal, malah hidup lagi. Kalau kata orang Jawa di sini nyawa balen. Akhirnya sempat saya dibaptis, dibimbing, dan berjalannya waktu dia kasih saya tanah. Dan tanah itu miring, dan saya mikir saya sudah diusir dari gereja, sementara saya numpang, dan di tanah itu saya cuma kerahkan jemaat untuk macul untuk meratakan tanah. Ternyata di tanah itu banyak batunya. Akhirnya saya panggil yang mecah batu, dan akhirnya batu itu saya kumpulin, dan itu ada 59 truk. Dari batu itu saya bisa beli herbal. Bulan 4 saya diusir, bulan 11 saya bisa meresmikan gereja. Herbalnya itu dari batu. Karena ada yang beli batunya, dan itu uangnya saya bayar untuk mecah batu sama untuk beli herbal. Dan di situ juga ada pasirnya. Dan saya lihat Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Waktu saya cuma belajar percaya, yakin sama Tuhan. Karena waktu saya koma kemarin, saya dapat 2 ayat. Waktu saya koma kemarin, saya dapat 2 ayat di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan situ saya cuma mikir, saya kecelakaan. Tapi kok
rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, padahal saya kecelakaan. Tapi saya mikir, saya kecelakaan kemarin saya nggak ngerasain apa-apa. Di memori saya ini untuk cerita soal kecelakaan itu saya nggak bisa. Padahal di kepala saya ada darah beku, jari saya putus, lengan saya ini ada patah, dijahit, lengan sini juga dijahit, tapi saya nggak ngerasain apa-apa. Dan saya cuma mikir, benar ya, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Ada pengharapan dalam Tuhan. Yaitu saya tanya sama istri saya di rumah sakit berapa lama? Kurang lebih 11 hari, 5 hari. 5 hari itu waktunya yang saya rasakan itu singkat sekali. Saya ketemu 2 malaikat dan saya ketemu Tuhan Yesus. Saya memang nggak ngeliat wajah Tuhan Yesus, tapi yang saya lihat tuh apa ya tuh sinar dan suara persiapan umatku, waktuku sudah dekat. Yaitu saya tanya juga sama istri saya di rumah sakit habis biaya berapa? Kurang lebih 50 juta. Saya tanya ada utang nggak? Nggak ada utang, bahkan ada saldo 50 juta di rekening saya. Itu yang saya lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saya cuma belajar taat sama Tuhan. Waktu saya taat sama Tuhan ada perkara-perkara yang luar biasa. Saya ceritakan kembali waktu saya diusir. Saya ada tanah saya itu tanah dikasih. Waktu saya berdoa, saya percaya, saya mengandalkan Tuhan. Dari tanah itu ada batunya, ada pasirnya. Saya bangun rumah, bangun gereja, saya nggak beli batu. Pasirnya ada. Saya beli juga pasir, tapi saya banyak nggak beli pasirnya, karena pasirnya untuk bangun rumah ada. Itu yang saya lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saya cerita ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Saya kasih tahu kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua bahwa keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Oleh karena itu saya cuma mengajak kepada kita semua pada malam hari ini, mari kita semakin dekat sama Tuhan, kita buka hati kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan kita mau dipimpin sama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saya ceritakan malam ini kepada Bapak Ibu, waktu itu saya sudah tinggal di Jakarta, zonanya nyaman di Jakarta. Saya tinggalin Jakarta dan saya melangkah ke Tawangmangu di Desa Gondosili, lereng Gunung Lawu, tepatnya dingin, dan saya bukan orang Jawa, istri saya juga bukan orang Jawa. Kami awal-awal mempelajari budaya orang Jawa. Saya mempelajari budaya orang Jawa dan puji Tuhan, jemaat yang saya layani sekarang ada kurang lebih 22 kakak, dan mereka semua latar belakang dari seberang. Dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya juga ini rencana 2 minggu lagi setelah PPKM ini berakhir, kita akan baptis kurang lebih 40 orang, itu orang dari Sumbersari, dan kita bawa ke Pantai Baron untuk kita baptis di sana, karena mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya bilang kepada mereka, buka hati dan undang Isa Al-Masih masuk dalam hati. Dan saya lihat mereka orang hatinya sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya bilang, ini bukan bicara soal agama, ini bicara soal keselamatan di dalam Tuhan Yesus, kekekalan di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya semua mengajak untuk kita malam hari ini, bagi saudara-saudara yang sudah di dalam Tuhan, mari kita jangan egois, kita mulai bergerak juga untuk memberitakan Injil, kita mulai membagikan kasih kepada saudara-saudara kita. Kenapa? Keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Saya berani cerita ini karena saya ngalamin 2016 bulan 6 malam itu saya pulang dari Solo, saya mengalami kecelakaan, dan saya ketemu sama Tuhan Yesus, saya ketemu sama 2 malaikat, dan Tuhan bilang, persiapan umatku, waktuku sudah dekat. Dan itu saya lihat waktu saya cuma belajar taat sama Tuhan. Saya belajar setia, saya belajar taat sama Tuhan, saya lihat perkara-perkara yang supranatural, perkara-perkara yang luar biasa. Sekali lagi saya cuma mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara malam hari ini, apabila engkau terketuk hatimu, buka hatimu dan undang Roh Kudus masuk dalam hatimu. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Karena apa? Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga menjamin kita. Nanti waktu kita pulang, ada tempat Tuhan berikan di sorga. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan pelihara kita. Tuhan izinkan kesulitan terjadi dalam hidup kita supaya kita semakin belajar mengenal Tuhan. Saya ingat di Mazmur 119 ayat 71, bahwa tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu Bapak Ibu mengalami kesulitan, Tuhan izinkan. Supaya apa? Kita mengenal Tuhan. Kita mengenal Bapa kita. Kita memiliki keintiman dengan Roh Kudus.
karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Malam ini saya cerita kepada Bapak Ibu, pada saudara, saya cuma mengajak, mari hati kita terus melekat sama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, sekali lagi saya cuma mengajak pada Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari buka hatimu dan undang Roh Kudus masuk dalam hati dan jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami beban, kesulitan pada malam hari ini, mari belajar untuk menyerah total sama Tuhan. Belajar untuk percaya penuh sama Tuhan. Saya ceritakan ini Bapak Ibu, waktu kemarin saya mau bangun, saya diusir dari gereja yang lama dan saya diusir. Saya cuma berdoa. Saya berdoa sampai saya datang sama Tuhan dengan hati yang hancur. Dan Tuhan bilang itu kuat di dalam roh saya, bicara di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saya pegang itu. Puji Tuhan, sampai saat ini saya lihat Tuhan pelihara, Tuhan berikan hal-hal yang luar biasa. Dan yang saya lakukan dalam situasi sulit, dalam situasi kemarin tahun 2000 sampai 2001, perekonomian semua sulit, keadaan sulit, di mana-mana sulit. Saya sebagai hamba Tuhan, saya punya teman-teman yang telepon saya minta dukungan pendoa, dukungan doa, bla 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 bla. Saya sendiri sedang mengalami kesulitan. Tapi waktu saya belajar percaya sama Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Bahwa firman Tuhan itu akan menjadi kenyataan. Yang jadi masalah Bapak Ibu, saya cuma mengajak kita yang sudah percaya sama Tuhan itu sampai kita bisa mendengarkan suara Tuhan dan kita pegang itu dan firman itu menjadi kenyataan. Itulah yang saya rindu pada malam hari ini kepada kita semua Bapak Ibu dan Saudara. Hati kita semakin melekat sama Tuhan, kita semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan dan kita pegang. Tuhan berbicara apa kita pegang itu dan perkataan itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita selama kita hidup teguh dalam iman. Itu yang saya saksikan pada malam ini kepada rekan-rekan, pada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa sekali bagaimana seseorang mengalami Tuhan, mujizat dinyatakan di dalam kehidupannya. Pak Effendi, saya mau nanya-nanya sedikit nih. Ya. Jadi waktu orang tua waktu itu pindah ke Lampung, karena apa tuh sampai pindah ke Lampung, Pak? Nah, iya, waktu itu orang tua saya itu ya mungkin karena masalah yang jelas itu kami satu sama keluarga besar itu tidak diterima. Oh, Tuhan Yesus. Ya, jadi keluarga semua di Palembang itu kan dari seberang. Ya. Keluarga mama, bapak dari seberang. Nah, mereka beragama ini ya, beragama Islam ya mereka. Jadi Islam. Mereka tidak bisa menerima ya kenyataan. Iya benar. Karena bapak saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya ingat waktu keluarga mama, keluarga bapak itu diusir, dibuang gitu loh, nggak diakuin. Oh. Iya. Yang itu dulu itu informasinya seperti itu. Tapi di situ yang saya lihat bahwa nggak menjadi masalah walaupun kita diusir sama keluarga, tapi yang penting kita menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus, Pak. Itu yang penting. Amin. Ya, jadi karena kondisi itu orang tua terpaksa harus pindah, harus hijrah ke Lampung ya? Ya, di Lampung itu juga Pak. Itu saya masih ingat waktu itu di Lampung juga itu kontrak rumah dalam satu tahun tuh bisa berapa kali pindah gitu loh Pak. Oh, kenapa itu Pak? Karena itu keluarga juga masih ada intervensi Pak. Oh gitu ya. Saya masih ingat waktu itu sampai pindah berapa kali, udah itu ditampung sama orang tua juga waktu itu. Waktu di Lampung juga. Itu saya cuma lihat gini, jadi orang Kristen kok sengsara gitu loh. Sengsara gini kita nggak ada. Dan sama lingkungan juga masih ditekan. Karena dulu itu saya masih ingat bapak saya kan di Lampung itu juga kan punya ya ada keluarga juga, keluarga dari ibu saya juga ada dekat situ juga, itu mungkin keluarga yang itu juga masih intervensi Pak. Intervensi untuk tetap kembali ke agama yang pertama.
Tapi di situ saya ingat bapak saya tetap kuat dan dia tetap yakin sama Tuhan Yesus. Dan kami 7 bersaudara, Pak. Tiga saudara saya, abang saya Ahmad Yani, sama abang saya Ahmad Abrani, kami ambil keputusan melayani, ya. Dari 7. Akhirnya abang saya Ahmad Yani ada di Kalimantan Barat, abang saya Ahmad Abrani dia gabung sama Pesat di Pusat Pelayanan Desa Terpadu yang ada di Salatiga, daerah Tuntang. Dan saya sendiri ada di Tawangmangu tempat ini. Oke. Bapak bisa ceritakan sedikit kondisi pada waktu itu ibu, bagaimana reaksinya setelah mendengar bahwa ayah mau mengikut Tuhan Yesus? Bagaimana reaksi ibu pada waktu itu, Pak? Yang saya lihat waktu itu ibu saya itu ikut. Artinya karena gini, Pak, bapak saya percaya Tuhan Yesus itu nggak langsung. Itu kurang lebih 2, itu mempelajari dulu, dan itu kami melihat bukti. Buktinya itu yang pertama, saya punya abang nama saya Ahmad Yani, waktu itu dia kena polip. Di hidungnya ada polip, dibawa ke rumah sakit, itu katanya harus dioperasi. Tapi bapak saya, abang saya Ahmad Yani ini berdoa sama Tuhan Yesus. Akhirnya polipnya itu berhenti sendiri, yang keluar nanah dari hidung. Itu yang saya lihat bahwa bapak saya percaya karena melihat pertolongan Tuhan itu nyata, Pak. Amin. Dan sekarang saya namanya Ahmad Yani ini dia ada di Kalimantan Barat. Dia melayani di sana. Dia juga jadi guru dan juga melayani di sana. Iya. Buat Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Pak. Amin. Jadi karena melihat mujizat demi mujizat, ya, bahwa apa yang dituliskan dalam firman Tuhan itu adalah sesuatu yang terbukti. Ya, jadi Bapak, kami percaya karena kami ngelihat sama mata sendiri, bukan cuma tulisan firman, tapi itu kenyataan itu ada, Pak. Oleh karena melihat itu, kita jadi percaya, Pak. Jadi Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang betul-betul hidup, Pak. Benar, Pak, benar. Jadi kalau kita hanya beriman kepada huruf-huruf begini, apa artinya nih, Pak? Iya, Pak. Huruf-huruf ini yang di sini, ini apa artinya? Jadi huruf-huruf ini harus dibuktikan perkataannya. Ini benar nggak perkataannya? Benar. Nah, harus seperti itu. Kalau dibuktikan, maka ini disebut firman. Tapi kalau tidak dibuktikan, ini hanya menjadi huruf-huruf. Nah, mana mungkin manusia hanya beriman kepada huruf-huruf gitu loh. Benar, Pak. Ya. Harus sampai kenyataan, Pak. Seperti itu. Betul. Karena logika kita kan dimanapun yang namanya manusia ini kan perlu bukti. Benar. Sampai ada bahasa yang mengatakan jangan beli kucing di dalam karung. Itu kan harus dibuktikan dulu. Apalagi untuk urusan keselamatan. Ya. Urusan keselamatan itu sangat penting. Itu harus ada pembuktian dari apa yang kita imani. Kalau cuma kata orang, kita sendiri tidak mengalami, itu coba periksa baik-baik, ya. Artinya jangan sampai Anda rugi, jangan sampai Anda binasa, jangan sampai Anda masuk neraka hanya karena kata orang atau beriman kepada huruf-huruf. Tapi ternyata semuanya tidak ada buktinya. Kalau Tuhan yang benar itu tentunya dia bisa membuktikan firman-Nya. Jadi perkataannya dicatat di dalam buku, itu harus terbukti. Kira-kira seperti itu ya Pak Effendi, ya? Ya, benar, Pak. Dan itu yang saya lihat, Pak. Saya memberitakan Injil. Saya nggak pernah memaksakan orang. Tapi saya melihat ada beberapa orang yang saya layani sekarang jadi jemaat karena mereka mengalami ketemu sama Tuhan. Sama Tuhan. Dan mereka ambil keputusan untuk dia dibaptis. Untuk dia meninggalkan yang lama dan dia ikut Tuhan Yesus. Itu, dan saya lihat, saya sendiri Tuhan, saya nggak pernah bisa memaksa. Saya nggak bisa memaksa orang itu jadi orang. Tapi saya minta supaya dia belajar untuk mencari Tuhan yang hidup. Saya lihat waktu mengalami perjumpaan secara pribadi sama Tuhan, dengan sendirinya itu mengambil keputusan dengan berani untuk menyatakan dirinya sebagai orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dan ini sebenarnya intinya di situ, Pak. Mengalami perjumpaan pribadi sama, bukan cuma sekedar beragama Kristen.
Tapi begitu Yes. itu pertemuan dengan Tuhan. Itu yang utama yang harus kita kerjakan, dan kita minta sama Roh Kudus, sama Tuhan, supaya Tuhan melawat sehingga terjadi perjuangan secara pribadi dengan Tuhan untuk orang-orang yang kita layani. Seperti itu, Pak. Jadi berdasarkan pembuktian-pembuktian yang disaksikan oleh Ibu, maksudnya Ibu dari Pak Effendi ya, akhirnya beliau juga tidak menolak kalau mempercayai Tuhan Yesus, karena dia adalah Tuhan yang membuktikan kebenaran firman-Nya, seperti itu ya Pak Effendi ya? Ya, seperti itu, Pak. Jadi ya intinya ada jaminan. Artinya gini, kami satu keluarga percaya sama Tuhan bukan karena dipaksa, tapi karena melihat. Orang tua saya juga, ibu saya juga, karena melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Beda Amen. dengan waktu yang baru ini. Beda, Pak. Amin. Nah, kalau Pak Effendi sendiri kan waktu pindah ke Lampung kan Bapak ceritanya belum percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Cuma karena merasa dipaksa orang tua ya? Ya, saya dulu seperti itu. Saya dulu itu, terus, Pak. Ya. Oke, terus bagaimana ceritanya sampai Bapak kepada satu kesimpulan menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan? Pembuktian-pembuktian apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Pak Effendi? Bapak bisa ceritakan nih kepada kami, kepada teman-teman. Silakan, Pak. Waktu itu, Pak, ceritanya sekitar tahun 98, saya sempat kerja di Kota Bumi, di BUMN, di perkebunan karet, itu di pabrik karet. Saya kerja itu, saya kos. Saya kontrak sama teman-teman, dan saya masih ingat, Pak, saya di kamar itu saya dengar suara. Aku adalah hakim dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Saya nggak ngelihat sosoknya, tapi hati saya damai, Pak. Hati saya damai, senang gitu loh, Pak, sukacita gitu, Pak. Padahal saya waktu itu masih kerja, itu belum krismon, Pak. Apa itu masa-masanya krismon lah, masa-masanya mau pergantian presiden waktu itu. Saya masih ingat, saya sudah kerja di situ dan saya mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Nah, berdasarkan itu, Pak, saya tinggalkan kerjaan saya. Saya ambil keputusan menjadi penginjil 98. Saya memberitakan Injil, dan kenapa? Jaminan keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Amin. Di luar Tuhan ada keselamatan. Oleh karena itu karena saya dengar suara aku adalah hakim dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, berdasarkan itu, Pak, saya melangkah. Saya minta izin ke orang tua saya minta izin ke abang saya. Waktu saya minta izin ke abang saya dimarahin. Waktu saya minta izin sama orang tua saya itu mengizinkan untuk saya jadi meninggalkan kerjaan dan saya menjadi penginjil. Tapi waktu saya minta izin sama kakak saya yang paling tua, waktu itu saya dimarah-marah. Ngapain kau jadi pendeta, jadi hamba Tuhan? Makan apa kau? Digituin dulu. Tapi saya lihat sampai sekarang Tuhan pelihara saya. Amin. Dulu saya kecil hati. Kenapa? Saya nggak didukung. Waktu saya masih ingat, saya meninggalkan rumah, meninggalkan kampung halaman saya nangis. Ingat, ya saya sedih, tapi saya percaya sama Tuhan, saya melangkah. Saya memberitakan Injil, saya ambil keputusan, saya belajar taat sama Tuhan. Tapi saya lihat dari tahun 98 saya meninggalkan pekerjaan saya dan sampai sekarang sudah 2021, saya lihat Tuhan Yesus pelihara luar biasa. Tuhan jagai, Tuhan berkati, dan apalagi saya kemarin kurang lebih 2016 kemarin saya mengalami perjumpaan secara langsung, saya mengalami kecelakaan. Kalau orang Jawa dibilang sini saya itu nyowo balen, saya sebenarnya sudah meninggal. Kenapa? Waktu kecelakaan itu di ronsen itu di kepala saya ada darah beku. Waktu kontrol ke dokter THT-nya itu ada dua, dokter tulang sama dokter saraf. Bukan THT, dokter saraf. Itu ditanya sama dokternya itu, Pak Pendeta selama ini apa yang dilakukan? Saya cuma berdoa minta sama Tuhan Yesus, Dok, supaya saya dipulihkan. Waktu itu kepala saya dimasukin ke satu alat dan dokternya bingung. Kenapa? Di kepala saya ini ada darah beku dan itu harusnya diambil. Tetapi dokternya itu bingung karena darahnya itu nggak ada lagi. Padahal waktu di ronsen itu ada darah beku. Darahnya itu hilang bersih dan saya untuk ingat memori kecelakaan itu nggak bisa lagi. Udah nggak ada di otak saya. Itu yang saya, Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Makanya saya cuma mengajak, mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus.
bukan cuma sekedar Amin. beragama, tapi kita belajar mengenal Bapa kita yang luar biasa. Itu yang saya alami, Pak. Ya. Nah, Pak Effendi, berarti sebelum tahun 98 bagaimana iman Anda kepada Tuhan Yesus? Apakah setengah-setengah atau hanya karena ikut sajalah karena memang dipaksa orang tua? Bagaimana itu kondisi iman sebelum tahun 98 perjumpaan dengan suara Tuhan itu? Sebelum saya ketemu Tuhan, saya cuma ikut-ikutan. Kalau saya suruh ke gereja, saya ke bioskop. Hari Minggu pagi saya masih ingat di Lampung itu ada gereja, saya ke bioskop. Dia tuh saya minum. Saya memang nggak suka judi, tapi saya suka minum figur kalau di Lampung. Ya, saya ya nggak ke gereja lah Pak. Waktu itu saya ngapain ke gereja? Saya bilang malah susah jadi orang Kristen. Saya bilang kenapa susah? Semua keluarga di Palembang tuh udah nggak ngakuin, ngucilin. Dan kita di Lampung juga nggak ada teman-teman Kristen. Cuma 1-2 yang tuh juga orang Batak. Itu pun teman sekolah dulu. Tapi apa ya? Waktu saya sudah Kristen, tapi Kristen ikut-ikutan, Pak. Iya. Bagi saya karena bapak saya jadi Kristen ya udah ikut-ikutan jadi Kristen. Karena kita anaknya, karena memang orang tua saya juga keras orangnya, karakternya keras, artinya dimarahin kalau nggak ke gereja, dimarahin waktu itu, artinya diminta untuk, karena dulu waktu di Muslim juga bapak saya juga kan keras orangnya, tapi begitu juga jadi Kristen ya sedikit agak kerasnya dia bilang dorong gitu loh untuk percaya Tuhan. Tapi kan namanya kita belum mengalami zaman Tuhan ya, gimana Pak ya, istilahnya PP Kristen cuman ya kalau mau ke gereja ya bagus lah penampilan pagi-pagi hari Minggu. Tapi saya nggak ke gereja karena dari Pagelaran ke Pringsewu itu kan kurang lebih 10 km, 8-10 km jaraknya. Itu naik mobil dan itu pun orang tua kan nggak ngelihat. Saya bukannya ke gereja tapi saya mampir ke bioskop. Saya nonton bioskop. Itu pulang. Ya udah pulangnya ya seperti orang ke gereja. Tapi sebenarnya saya nggak ke gereja gitu loh. Tapi begitu saya tahun 2008 saya ketemu sama Tuhan Yesus, saya mendengar suara itu dan saya mengalami perjuangan pribadi sama Tuhan dan saya ambil keputusan untuk saya dibaptis. Tahun 98 itu Pak ya? Ya, waktu itu saya dibimbing sama Insinyur Salomo Panjaitan. Sekarang orangnya ada di Bandar Lampung. Dia yang bimbing saya dan saya dibaptis sama beliau. Iya. Dibaptis. Karena dan memang iman itu kan tidak bisa dipaksakan ya. Artinya kita tidak bisa mengikuti iman orang tua. Orang tua mengalami, kalau kita tidak mengalami bagaimana kita mau ikut gitu. Ya kan Pak? Intinya harus ngalamin Tuhan, Pak. Betul, betul. Makanya kembali lagi firman Tuhan ini sempurna. Tidak ada satu kata pun yang bisa terdapat celah yang mengandung keraguan, karena dalam 1 Korintus 12 dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Roh Kudus. Jadi memang Tuhan itu harus dibuktikan. Benar, ya? Pak. Bukan kata pendahulu, bukan kata orang-orang yang dianggap pengajar, tapi Tuhan itu harus dibuktikan. Harus kita alami gitu loh, baru kita menjadi yakin. Nah, sebelum Bapak mengalami Tuhan tahun 98 itu, apakah Bapak ada keinginan nggak balik ke keyakinan sebelumnya, Pak? Itu sempat saya balik. Saya sempat balik ya? Ya, karena waktu itu kan saya juga di bengkel, Pak. Ya. Saya juga waktu itu saya di bengkel dan tuh nggak ada yang tahu. Ya. Lampung Selatan dengan Lampung Utara itu kan jauh, Pak. Beberapa ngeliatin kabupaten. Saya kan udah merantau sendirian. Walaupun, nah di situ saya sempat belajar, Pak. Saya deketin, saya belajar. Dan waktu saya di bengkel juga saya sedikit-sedikit ingin tahu lah. Karena bagi saya dulu saya masih kecil ya dipaksa jadi tapi untuk tapi sekarang saya sudah besar, saya keputusan saya sendiri. Dan waktu itu saya dalam hati pingin udahlah ngaji meneh, belajar ngaji, belajar sholat tuh gimana gitu loh. Karena dulu juga nggak gitu loh. Tapi belum itu terjadi, saya mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan.
Di situ yang saya lihat apa ya? Saya coba untuk meninggalkan Tuhan. Memang saya sudah Kristen, tapi saya masih Kristen KTP. Saya masih ngerokok, saya masih apa namanya itu minum-minum minuman keras. Tapi di situ saya mengalami perjuangan pribadi sama Tuhan. Saya coba semakin mencari Tuhan. Karena saya mengalami kasih mula-mula sama Tuhan. Itu yang penting. Saya mengalami kasih mula-mula. Seperti itu. Berapa lama Pak Effendi sempat belajar kembali tentang iman yang lama, Pak, pada waktu itu? Sempat berapa lama Bapak pelajari kembali? Saya waktu masih kerja itu juga kan gini, Pak. Waktu kerja itu kan yang namanya Pak Insinyur Salomo Panjaitan itu kan dia kan pindah karena itu atasan saya, Pak. Dia kan asisten. Dia pindah tugas karena dari PTP ini pindah ke PTP satunya. Dari Tulung ke Bandar Lampung. Nah, waktu itu kan saya boleh dikatakan kami ada 3 anak. Disitulah saya mulai saya anggap orang tua angkat saya yang orang itu Muslim dan saya belajar di situ. Kurang lebih ya bisa 5-6 bulan lah, Pak. Juga saya sama teman-teman tempat kerja juga saya mulai banyak tanya-tanya, banyak ini. Berarti sempat 5-6 bulan Bapak belajar kembali tentang iman yang lama ya, Pak ya? Iya, tapi saya belajarnya tidak konsisten, Pak, 5-6 bulan itu, Pak. Cuman saya tidak mengambil keputusan diguruin, saya mengambil guru itu enggak, saya cuman saya ada teman-teman, ada tempat saya kerja itu, saya tempat kos itu juga saya tanya-tanya di situ. Tapi waktu saya mau ambil keputusan sungguh-sungguh itu, Pak, itu istilah saya ditangkap Tuhan Yesus. Cuman bedanya di situ. Kalau saya nggak ditangkap Tuhan Yesus saya mungkin udah kembali ke yang lama seperti itu. Tapi itulah saya lihat kasih karunia anugerah Tuhan. Iya. Iya, Pak, luar biasa sekali ya kasih Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus, dan di sini juga membuktikan kepada kita bahwa Dia Tuhan yang benar karena kasihnya begitu sempurna. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang memukul, tapi Dia merangkul, Dia menolong, ya. Dia tidak marah-marah sekalipun ada keinginan dari seorang Pak Effendi untuk balik ke keyakinan yang lama. Tuhan Yesus tidak marah-marah. Tuhan Yesus datang cabut dia punya kuping sebelah, kurang ajar kau ya, sudah diselamatkan kau masih mau lari-lari lagi kamu. Tuhan itu tidak seperti itu. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan pengasih dan penyayang, ya. Dia tidak ada sedikit pun yang menggambarkan bahwa dia itu berkepribadian seperti manusia. Kalau manusia, waduh, mau ditinggalkan kayak begitu emosinya ampun-ampun deh. Ya, mungkin kalau manusia sudah bilang halal darahnya itu, sikat aja dia. Kurang aja sudah diselamatkan masih mau lari-lari lagi mau kemana-mana. Tapi dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang benar, dia mengasihi. Sekalipun ada niat untuk mau tinggalkan dia, justru Tuhan Yesus datang dan menyatakan diri kepada seorang Effendi dan berkata, akulah hakim. Ya, akulah hakim, seperti itu ya Pak katanya, kata Tuhan. Hakim dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Yes. Dan Tuhan buktikan ya. Sampai di saat di lembah bayang-bayang maut pun Tuhan ada di sana dan Tuhan menyatakan bahwa dialah sang kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Ya. Puji Tuhan, Pak. Nah, terus tahun 98 berarti Bapak ambil keputusan secara ini ya, secara secara radikal ya. Artinya pengertian radikal itu sebetulnya sesuatu yang melewati batasan apapun. Artinya di dalam keputusan Bapak benar-benar bukan hanya mau percaya kepada Tuhan Yesus, tapi juga Bapak mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan ya. Iya, benar, Pak. Benar. Iya. Saya cuma mikirnya karena saya sudah ngalami ketemu sama Tuhan dan saya cuma belajar gini, Pak. Saya sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus. Dan saya percaya hidup di dunia ini sementara. Selama saya sementara, saya minta supaya saya dipimpin sama Tuhan.
Dan sebelum saya mengambil keputusan itu, Pak, saya dapat visi dari Tuhan. Visi dari Tuhan itu, waktu itu saya dapat visi dari Tuhan tuh tentang kepenuhan akan kealahan. Saya waktu belum belajar, tapi kok kuat di dalam roh saya tentang kepenuhan akan kealahan. Akhirnya saya mengambil keputusan, saya memberikan hidup saya sama Tuhan. Akhirnya saya mempelajari bagaimana saya belajar mengenal Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Dan waktu saya belajar mengambil keputusan, saya menerima hidup saya berikan sama Tuhan, sampai saat ini, Pak, sampai detik ini saya lihat pemeliharaan Tuhan luar biasa, Pak. Yeah. Tuhan Yesus yang dahsyat. Oke, baik Pak Effendi, luar biasa. Pak, Bapak bisa ceritakan tantangan yang selama ini yang mungkin sempat membuat Bapak istilahnya tergoncang di dalam melayani Tuhan. Tantangan apa, Pak, yang Bapak pernah hadapi selama melayani Tuhan? Waktu saya melayani Tuhan, saya cuma mikir gini sih, Pak. Saya cuma mikir gini. Kalau saya ngambil keputusan jadi penginjil, saya cuma mikir, kalau saya memberitakan Injil, saya paling orang itu nggak mau, mungkin saya ditempeleng. Saya cuma mikir, paling parah ditempeleng diapain? Paling saya dibunuh. Saya cuma simpel, kalau saya dibunuh berarti saya ketemu Tuhan Yesus. Berarti di situ makanya saya tetap mau ikut Tuhan Yesus. Dan selama saya memberitakan Injil, saya lihat pemeliharaan Tuhan luar biasa, Pak. Memang ada tantangan, tetapi saya percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan tuh menyertai saya. Jadi selama saya ikut Tuhan Yesus, selama saya percaya sama Tuhan Yesus, selama saya memberitakan Injil, saya lihat waktu saya belajar percaya sama Tuhan, saya lihat nggak ada tantangan yang terlalu berat, Pak. Kenapa? Baik. Bisa dihadapin, Pak, bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan berarti nggak ada. Saya waktu itu saya pernah berhadapan sama paranormal. Waktu saya merintis di sini, Pak, awal-awalnya saya berhadapan sama paranormal. Tapi sampai gimana ya, paranormal tuh nemuin saya. Dia kan orang bahasa Jawa. Dan dia ngancam. Tapi saya bilang Tuhan itu hidup. Tuhan luar biasa. Saya masih ingat, Pak, awal-awal menikah, saya ada di Tawangmangu ini, malam-malam itu saya piara anjing, Pak. Anjing saya itu jegok dari sore, Pak. Gonggongnya itu umum. Anjing itu jegong. Malam itu, Pak, saya keluar, Pak. Saya keluar dan di atas rumah saya itu ada setan, Pak. Ada kuntilanak. Itu jelas, Pak, itu bukan cuman saya tutup mata, itu seperti orang, Pak. Saya hadap-hadapan kayak gini, Pak. Cuma saya bilang gini, menguasai di sini adalah gereja Tuhan. Pergi kau dari sini. Waktu saya ngomong itu, Pak, saya merinding sambilan, Pak. Karena saya doling, saya kelilingin. Saya berhenti berdoa sampai anjing saya itu nggak jegok. Nah, waktu itu, Pak, begitu ya, Pak? Melolong itu kan, tapi seperti ngeliat sesuatu gitu loh, Pak. Beda gitu loh, Pak. Nah, sampai itu nggak ngelolong, Pak. Akhirnya apa? Saya tidur. Sampai saya udah nggak ini, istri saya tidur. Sudah lega. Tapi apa yang saya lihat tuh, saya mengalami hal yang kayaknya nggak masuk akal gitu, Pak. Dia tuh nggak, waktu itu saya juga pengalamin, Pak. Saya pernah pelayanan ke Solo. Istri saya kan sendirian di rumah. Karena rumah kami itu kan memang terkenal rumah angker katanya yang kami beli itu. Dulu itu zamannya PKI, orang dikubur di situ. Di daerah situ gitu, Pak. Nah, waktu itu, waktu saya pulang dari Solo, saya mampir dulu ke rumah tempat jemaat, saya ngambil istri saya. Waktu saya sama istri saya tuh ngelihat bola api di atas rumah. Kalau orang Jawa di sini bilang banaspati. Bola api itu loh, Pak. Itu di atas rumah saya, tapi saya tengking, saya perintahkan pergi di dalam nama Tuhan Yesus, bolanya itu hilang, Pak. Mikir, ini apa? Saya bukan orang Jawa. Tapi memang seminggu sebelum itu, Pak, memang saya ketemu sama paranormal. Paranormal itu ngusir saya supaya saya nggak ada di situ. Tapi saya Mbah, saya ini Gusti Sengurip adalah Gusti Yesus, saya bilang seperti itu. Setelah 1 minggu seperti itu, Pak, saya ketemu sama dia nyerah, Pak. Dan orangnya karena daerah kami kan daerah perbatasan Jawa Timur ini, Pak. 2 kilo lagi udah masuk Jawa Timur. Nah, itu orang-orang dari Jawa Timur, dia bilang bahasa Jawanya, aku nyerah, Pak Pendeta.
Rupanya dia disuruh sama di sini, Pak. Ada orang yang nggak senang sama adanya gereja di sini, Pak. Cuman saya belajar gini, Pak. Saya bukan orang Jawa, saya orang Palembang. Istri saya orang Chinese. Saya mempelajari kultur budaya Jawa. Saya bilang, orang Jawa itu kalau dipangku mati. Artinya apa? Orang Jawa itu kalau dibayain, mereka nggak bisa buat apa-apa. Saya belajarin budaya, saya belajarin kultur itu, dan saya belajar sama Pak Purnama, itu hamba Tuhan yang ada di Jawa Barat, yang ada di Bandung, dia menjaga orang-orang Sunda. Dan saya di sini, Pak, saya memberitakan Injil melalui budaya. Saya pakai KBK, kabar baik kontekstual. Saya bukan orang Jawa, tapi saya juga pakai tumpengan. Jadi saya tetap pakai selamatan, tetap pakai tumpengan. Itu saya pakai sebagai sarana untuk pemberitaan Injil. Dari situ, Pak, saya lihat tuayan banyak. Dari situ Injil bisa masuk. Kenapa? Saya mempelajari budaya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau orang Jawa kan ada selamatan, ada ingkungan, mereka ada bakar menyan. Saya nggak pakai bakar menyan. Saya buka Alkitab. Dari situ, kalau saya dulu itu kan nanam daun mint, Pak. Kalau ada warga sini yang mau nanam daun mint, dia bibitnya nggak saya jual, nggak ke dia, tapi bibitnya saya kasih. Tapi ada syaratnya. Nanti waktu mau ditanam, semua keluarga harus kumpul. Di situ kita buat selamatan. Dia tanya, engkau mudine sinten, Pak? Mudine aku, saya bilang gitu. Mudine saya, pemimpinnya saya. Akhirnya apa? Itu saya pakai tumpengan selamatan. Saya jelasin. Saya juga ada teman juga yang menjelaskan itu. Dan situ saya pakai untuk penginjilan, Pak. Dan saya belajar mempelajari. Ternyata di situ saya lihat saya bisa diterima sama warga di sini dan melalui KBK kabar baik kontekstual. Saya mempelajari kultur budaya. Dan puji Tuhan saya masuk. Seperti itu, Pak. Luar biasa ya. Ya. Sempat ini enggak, Pak? Pernah dianiaya enggak selama dalam pelayanan yang Bapak lakukan? Ya, itu kalau dianiaya, Pak, waktu itu kan di sini kan masih awal-awal itu banyak magic, Pak. Mereka kirim-kirim pakai perdukunan gitu loh, Pak. Itu di sini, Pak, waktu saya mulai merintis gereja di sini, ya memang ada orang-orang yang nggak senang tuh, mereka itu mempengaruhi warga sini, Pak, untuk tidak ikut kegiatan yang saya kerjakan. Intervensi gitu loh, Pak. Tapi kalau secara penganiayaan nggak ada, Pak. Tapi itu saya lakukan dalam pemberitaan Injil, saya belajar. Saya cuma belajar gini, Pak. Spiritnya dulu saya harus kuasain. Satu wilayah saya harus menangkan orang kuatnya dulu harus tunduk. Sampai kalah orang kuatnya itu baru saya bisa memberitakan, saya bisa menarik jiwa-jiwa. Jadi contoh gini, Pak, ini di Desa Gondosuli. Yang pertama saya lakukan, saya doling, Pak. Saya nggak langsung saya doling. Saya doa keliling sampai saya mengenal orang kuatnya di sini apa. Sampai orang kuatnya itu kalah, Pak. Nah, saya nggak dapat penglihatan atau saya nggak punya karunia apa-apa. Tapi yang saya lakukan ini, Pak. Waktu saya doling, saya puasa. Kan saya capek, saya tidur, Pak. Waktu tidur, saya pernah mimpi melihat banyak ular. Ular, saya cuma mikir apa ini. Itu saya tanya sama Tuhan, saya minta pengertian, Tuhan, ini mimpi saya kok gini banyak ular. Itu yang saya tangkap, kalau saya mimpi banyak ular, berarti saya masih banyak peperangan rohani, Pak. Daerah-daerah yang boleh dikatakan masih banyak kuasa kegelapan, saya harus banyak perangin di situ, Pak. Itu yang saya dapat, Pak. Dan itu berjalan berapa bulan, saya mimpi lagi, Pak. Saya mimpi mulai melihat banyak ikan. Saya cuma mikir kalau ikan itu bicara soal jiwa. Kalau saya mimpi ngeliat ikan, nggak lama pasti ada orang saya injil, dia terima Tuhan Yesus. Dan itu yang saya lihat, dan itu terjadi, Pak. Dan pertama kali saya baptis 27 orang, Pak. Itu orang kejawen semua. Orang yang nggak kenal Tuhan Yesus itu bukan dari gereja lain. Itu memang mereka belum punya masih orang-orang terhilang. Dan itu saya lihat ada tuayan besar. Tapi memang kuncinya spiritnya harus dikuasain dulu, Pak. Amen. Artinya orang kuatnya itu harus, ya kita kan gereja Tuhan, kita kan punya otoritas, kita punya kuasa. Kita harus kita harus dimensi rohnya harus kita menangin dulu. Kalau kita nggak memenangin dimensi roh, percuma kita memberitakan Injil, karena orang kuatnya masih mengikat mereka. Tapi waktu kita mulai ikat orang kuatnya itu, ya udah kita enak. Waktu kita memberitakan Injil dengan sendirinya, mereka mau. Waktu kita tantang untuk kita ruat dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia dibaptis. Mereka mau. Iya, luar biasa. Saya lihat ini penting sekali kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita mulai mengenalin artinya wilayah orang kuat di mana kita tinggal. Seperti itu, Pak.
Ya, puji Tuhan. Pak, Bapak bisa menceritakan satu dua mujizat yang Bapak alami selama Bapak melayani Tuhan, supaya bisa memberkati teman-teman, Pak. Silakan. Yang di sini Pak ya, saya Ya, pernah dipanggil, ada Mbah sudah, waktu itu kan anaknya datang ke gereja, dia bilang, ya. Pak Pendi jaluk tolong, ini nanti kalau orang tua saya meninggal bisa nggak diurus, dia bilang gitu loh, padahal ini orang Muslim. Saya bilang, iya Mbah, nanti saya urus Mbah. Itu nanti sore saya datang ke rumah gitu. Waktu saya datang ke rumah, di rumah itu masih ada Ya. yasinan. Orang Muslim kan ada yasinan toh. Masih, nah, Ya. yasinnya kan yang pengajian itu berhenti, dan saya bilang sama anak-anaknya, ini sudah kumpul semua belum? Cucunya, anaknya. Sudah Pak. Saya bilang, ini diserahin sama Tuhan. Sudah ikhlas apa belum? Saya minta semua keluarganya ikhlas, ini kita serahin sama Tuhan. Ikhlas. Kalau sudah ikhlas, saya suruh salaman untuk jaluk ngapuro, minta maaf. Salaman semua, sudah selesai salaman, itu saya serahin sama Tuhan. Saya serahin sama Tuhan, dan itu saya bilang sama Bapak ini, Pak, kalau mbahnya ini nanti ini pulang, saya ada di rumah, saya nggak kemana-mana. Saya tunggu di rumah. Saya pulang. Dan memang 1-2 hari itu saya nggak kemana-mana, karena saya cuma mikir, nanti kalau mbah ini meninggal, saya udah janji saya mau ngurusnya gitu loh. Karena ini memang keluarga dari Muslim. Dan waktu itu, saya tunggu 2-3 hari kok saya nggak dipanggil-panggil. Sudah mbahnya itu anaknya mbah ini dia datang ke rumah, dia cerita, Pak Pendi belum sampai rumah, mbahnya ini bangun, dia minta susur sama wedang teh, sama air teh, sama susur untuk minang. Dia dia Luar minta, biasa. dia sembuh, dan dia sampai waktu itu saya masih ingat sampai dia dibaptis. Baptisnya memang nggak Haleluya. percik. Saya pergi, saya panggil teman saya Pak Pinky, itu udah kayak orang tua saya sendiri di Solo. Pak, ini jatamu baptis, saya bilang gitu loh. Dan memang Mbak itu umurnya udah hampir 100 tahun, 90 tahun lebih. Itu saya lihat kalau di gereja nggak kuat. Akhirnya saya suruh di rumah aja. Nah itu yang saya lihat luar biasanya Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Artinya saya Amin. ngelihat apa ya, sesuatu kayaknya nggak masuk akal, karena lingkungan sini Pak itu bilang iki nyowo balen. Kowe nek didongakno Pak Pendi iki nyowo balen. Dan waktu itu saya masih ingat Pak, berjalannya waktu dia kasih saya tanah yang saya tempatin sekarang. Nah, tanah itu kan belum ada sertifikatnya, Pak. Saya cuma mikir, tanah itu dikasih bagaimana untuk anak-anak semuanya. Yang lain setuju apa enggak gitu kan? Saya mikir, karena tanah di sini sudah mahal, Pak, per meter bisa 1 juta lebih per meter, karena daerah pariwisata. Tapi saya cuma minta sama Tuhan, akhirnya saya dipanggil. Karena semua keluarganya kumpul, saya dipanggil, dan semua anak-anaknya bilang, Mbak itu tanahnya anaknya Pak Pendi, dan diurus surat-suratnya, diselesaikan surat-suratnya. Semua saya bilang, oh ini berarti yakin Tuhan. Karena ini dari Tuhan, yakin dari Tuhan, saya cuma bilang gini, Tuhan, Mbah ini jangan diambil dulu Tuhan, karena suratnya belum selesai. Suratnya, ya kan benar Pak. Iya betul Dia di betul. repot. Nah, Mbah itu kan sakit. Mbah itu sakit, saya tenang aja. Saya udah minta sama Tuhan jangan diambil dulu, karena masalah suratnya belum selesai. Akhirnya ya sakitnya udah parah, tapi saya cuma percaya sama Tuhan, pokoknya jangan diambil Tuhan, jangan diambil dulu Tuhan, karena suratnya belum selesai, urusannya sama saya belum selesai Tuhan. Iya. Tapi saya lihat begitu urusannya, saya dipanggil Pak Lurah, saya urus dengan Pak Lurah dan segala macam. Akhirnya Pak Lurah minta nyediain kertas, saya suruh tanda tangan, akhirnya dia yang ngurus. Akhirnya saya udah ada jaminan dari Pak Lurah. Sudah ada jaminan dari Pak Lurah seperti itu, mbaknya itu udah tanda tangan di kertas kosong itu. Jadi itu suatu saat kalau memang apa itu dibuat, itu sudah ada tanda tangan mbah itu. Karena saya sudah ketemu Pak Lurah, saya sudah ada apa itu, udah ada kesepakatan dengan Pak Lurah, saya sudah lega, dan keluarganya juga semuanya sudah lega. Dan itu saya bilang, Tuhan kalau memang waktunya diambil nggak apa-apa Tuhan. Akhirnya diambil juga. Akhirnya pulang juga. Iya, luar biasa ya. Tuhan Yesus Tuhan yang besar, Tuhan Maha Besar, Tuhan yang sempurna, Tuhan Tuhan yang yang setia, dan Tuhan yang terbukti. Bapak, Pak Effendi bisa menyampaikan 1-2 pesan kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini yang belum kenal Tuhan, Pak. Bapak bisa ya. sampaikan pesan apa buat mereka supaya
mereka juga bisa pulang ke surga, Pak, sama seperti yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kita. Silakan Pak Effendi. Untuk teman-teman, untuk Bapak dan Ibu yang mendengarkan pada malam hari ini, saya cuma mengajak Bapak Ibu, mari buka hatimu, undang Roh Kudus masuk dalam hatimu, undang Yesus masuk dalam hatimu, jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, supaya apa? Supaya nama Bapak Ibu tertulis dalam kitab kehidupan. Ini penting. Kenapa? Keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Saya berani ngomong kenapa? Saya ngalamin perjumpaan secara pribadi waktu saya koma. Kalau dihitung-hitung saya sudah mati, tapi saya hidup lagi dan Tuhan bilang persiapan umatku, waktuku sudah dekat. Nah, oleh karena itu kesempatan di live ini saya cuma mengajak bagi para pendengar, mari buka hatimu, jangan ada keraguan-raguan, karena keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Karena begini Bapak Ibu, yang nanti juga menjadi Imam Mahdi itu adalah Isa Al-Masih. Itu menurut ajaran kita dari seberang. Yang menghakimi semua umat manusia itu adalah Isa Al-Masih. Sesuai dengan apa yang di Alkitab juga. Dia adalah hakim. Oleh karena itu mari buka hatimu dan saat ini undang Roh Kudus, undang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Karena ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menerima anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus. Jangan tunda-tunda, jangan ragu-ragu, ambil keputusanmu pada saat ini untuk menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, luar biasa sekali. Terima kasih buat Pak Effendi atas kesaksiannya yang sangat dahsyat ya. Dan saya percaya umat Tuhan mereka dibangkitkan, dikuatkan karena Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang terbukti, Tuhan yang terus mengulurkan kasih-Nya, kuasa-Nya, bagaimana Tuhan terus hadir dan Dia Immanuel, Dia selalu menyertai kehidupan kita ya. Terima kasih buat Pak Effendi, doa kami buat Bapak semakin luar biasa, semakin dahsyat dipakai Tuhan dan banyak jiwa yang diselamatkan ya. Maju terus ya Pak. Dan buat teman-teman jangan sampai terlambat. Bagi Anda yang belum kenal Tuhan, bagi Anda yang belum terima Tuhan Yesus, ingat baik-baik teman-teman, kami sangat mengasihi siapapun Anda. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Hanya Tuhan Yesus yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak ada seorang pun. Nah kalau Anda yang menyaksikan acara ini, Anda adalah tergolong yang disebut sebagai orang. Dengar baik-baik, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, kalau Anda mau ketemu dengan Bapa yang baik itu, Tuhan Yesuslah yang bisa membawa kita ke surga. Hanya Dia yang naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Dia terangkat ke surga dan gravitasi bumi atau gaya tarik setan tidak mampu menyedot, menarik Dia ke bawah. Dia naik ke atas karena memang Dia dari atas. Hanya Dialah yang bisa membawa kita ke atas. Tidak ada manusia yang bisa bawa kita naik ke atas. Dan pada waktu Tuhan Yesus naik ke atas, naik ke surga, disaksikan oleh banyak manusia. Itu bukan cerita yang dikarang-karang atau yang ditulis di dalam sebuah dongeng atau dalam sebuah buku, tidak. Itu disaksikan oleh mata. Bahkan di bangsa Indonesia yang kita cintai ini, di negara ini pun memperingati, merayakan yang namanya hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga 2000 tahun yang lalu. Ya, hanya Dia yang bisa bawa kita ke surga. Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan baik-baik kata-katanya, di bawah kolong langit ini. Nah, Anda tinggal di mana teman-teman? Selama Anda tinggal di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang bisa membawa Anda ke surga kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengasihi Anda semuanya. Kami berdoa supaya kebaikan kasih karunia Tuhan turun di dalam kehidupan kita semua. Oke, kita akan berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.